Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Widya dengan nomor BP 19011164. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang atau STIFAM Padang. Oke, di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi manusia dengan judul sinyal elektrik dan sinap. Oke, langsung saja dengan pembahasan sinyal elektrik. Sinyal elektrik ini adalah besaran elektrik terukur yang berubah dalam waktu dan dalam ruang, serta membawa informasi. Besaran ini bisa merupakan besaran elektrik murni, tegangan, arus, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya adalah besaran fisik yang lain dijadikan elektrik dengan bantuan sensor. Contoh isyarat elektrik misalnya ada 3, yaitu isyarat suara berasal dari radio, 2 isyarat citra berasal dari kamera fotografi, yang ketiga isyarat video yang berasal dari kamera video. Bidang ilmu teknik listrik telah memberi jalan pada perencanaannya, pembelajaran, dan penerapan sistem yang meliputi data, peranti penyimpanan data, dan manipulasi informasi. Pada setengah abad terakhir, yaitu pada abad 20, teknik listrik sendiri dipisahkan menjadi beberapa bidang ilmu, mengkhususkan pada perancangannya dan analisis sistem yang mengubah sinyal fisik, teknik elektro, dan teknik komputer sebagai contohnya. Selanjutnya yaitu sinapsis. Sinapsis atau sinap yaitu titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Di dalam sitoplasma sinapsis terdapat vesikulasi sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung neuron, vesikula akan bergerak lalu melebur dengan membran prasinapsis dan melepaskan asetilkolin. Asetilkolin berdifusi melalui celah sinapsis, lalu menempel pada reseptor membran pasca sinapsis. Penempelan asetilkolin pada reseptor menimbulkan impuls pada sel saraf. Enzim asetilkolinesterasi menguraikan asetilkolin yang tugasnya sudah selesai. Pada setiap bagian otak terdapat jutaan neuron yang saling berhubung lewat sinapsis. Anak-anak memiliki sekitar 10⁻16 sinapsis 10 kuadrilion. Jumlah ini berkurang sering bertambahnya usia. Orang dewasa memiliki 10⁻15 sampai 5 kali 10⁻15 atau 1 sampai 5 kuadrilion. Selanjutnya itu jenis sinapsis. Yang pertama, sinapsis listrik. Sinapsis listrik ini adalah hubungan mekanisme dan elektrik konduktif antara dua neuron tetangga yang terbentuk pada celah sempit antara neuron pra dan postsinaptik yang dikenal sebagai gap junction. Pada persimpangan gap, sel-sel tersebut mendekati dalam sekitar 3,8 nanometer satu sama lain. Jarak yang jauh lebih pendek dari jarak 20 hingga 40 nanometer yang memisahkan sel-sel pada sinaps kimia. Pada banyak hewan, sistem berbasis sinapsis listrik hidup berdampingan dengan sinapsis kimia.
Dibandingkan dengan sinapsis kimia, sinapsis listrik melakukan impuls saraf lebih cepat. Tetapi, tidak sinapsis kimia, sinapsis kurang memperoleh sinyal dalam neuron pasca sinapsis adalah sama atau lebih kecil dari neuron yang berasal basis dasar untuk merasakan sinapsis listrik turun 2 neuron. Sinapsis listrik sering ditemukan dalam sistem saraf yang memerlukan respon secepat mungkin, seperti defensif. Karakteristik penting dari sinapsis listrik adalah bahwa mereka sebagian besar dua arah, memungkinkan transmisi impuls di kedua arah. Selanjutnya itu sinapsis kimia. Sinapsis kimia ini adalah aktivitas listrik yang dapat melakukan saluran kalsium dikonversi untuk meningkat reseptor terletak pada plasma. Pesan sekunder atau jalur respon listrik yang baik untuk menghambat atau merangsang neuron pasca sinapsis. Sinaps kimia dapat dibagi berupa bagian, yaitu yang pertama, adrenergic, melepaskan norepinephrine atau adrenergic. Yang kedua, misalnya vertebrata neuromuscular, muscular junction atau cholinergic. Yang ketiga itu penghambatan atau GABAergic dan rangsangan glutamatergic. Selanjutnya, penghambatan sinapsis. Aktivasi atau aktivasi tipe sinap ini dapat menghambat timbulnya potensial aksi yang berkaitan dengan hiperpolarisasi sel-sel pasca sinapsis, sehingga membuatnya lebih sulit untuk mentransfer informasi tentang neuron pasca sinapsis ke orang yang terlibat. Selanjutnya, sinapsis menarik. Jalur sinap adalah transmisi informasi dengan efek stimulasi dan membantu neuron postsinaptik untuk mendeteksi kemungkinan bahwa aksi dan transmisi pesan berlanjut selama pembuatan depolarisasi membran. Selanjutnya, susunan dari sinapsis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, terminal akson dari neuron. Yang kedua, ruang antara dua sel disebut dengan celah sinaptik. Dan yang ketiga, reseptor pada sel target yang mengikat neurotransmitter. Selanjutnya, fungsi dari sinapsis ada 5 macam, yang antara lain yaitu yang pertama sebagai penyedia koneksi antara neuron yang menghubungkan impuls mengalir di antara neuron-neuron lainnya. Yang kedua, membagi impuls ke beberapa neuron. Yang ketiga, memberikan rangsangan ke sel otot. Yang keempat, mengatur transmisi neuron. Yang kelima, berperan dalam pembentukan ingatan pada manusia atau hewan. Sinapsis kimia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan neurotransmitter yang dilepaskan. Yang pertama, glutamatergic atau disebut dengan rangsangan. Yang kedua, GABAergic atau penghambatan. Yang ketiga, cholinergic atau misalnya vertebrata neuromuscular junction. Yang keempat, adrenergic, yaitu melepaskan norepinephrine. Karena kompleksitas sinyal reseptor transduksi, sinapsis kimia dapat memiliki efek kompleks yang terdapat pada sel postsinaptik. Selanjutnya, jenis sinapsis sesuai dengan efeknya, yaitu interaksi yang terjadi di antara neuron bisa memiliki 2 efek. Berikut ini adalah jenis sinapsis sesuai dengan efek. Yang pertama, sinapsis yang menggairahkan.
yaitu transmisi informasi yang mempunyai efek rangsangan dan memfasilitasi neuron postsinaptik agar dapat mewujudkan potensi aksi serta transmisi peran berlanjut pada saat menghasilkan depolarisasi membran. Yang kedua, sinapsis penghambatan atau aktivasi tipe sinapsis ini bisa menghambat penampilan yang potensial aksi dengan hiperpolarisasi sel postsinaptik sehingga menjadi lebih sulit untuk informasi yang ditransmisikan melalui neuron postsinaptik kepada orang lain yang dihubungkan dengannya. Menurut tempat koneksinya, yaitu yang pertama sinapsis sinodendritik, yaitu jenis koneksi yang protopikal dan paling sering adalah koneksi sinaptik. Dapat terjadi apabila di antara akson dari neuron presinaptik dan dendrit dan neuron presinaptik, dan hal ini biasanya akan memberikan efek rangsangan. Yang kedua, aksomatik. Di tipe sinaptik yang ini, akson dari neuron presinaptik yang dihubungkan dengan soma ataupun inti presinaptik. Karena secara umum mempunyai efek penghambatan pada detik. Yang ketiga, jenis koneksi. Yang ketiga, jenis koneksi ini biasanya terjadi sedemikian rupa sehingga efek modulasi yang diberikan pada saat neuron melepaskan neurotransmitter dalam jumlah tertentu. Yang lainnya karena ada hubungan antara akson presinaptik dengan akson neuron presinaptik yang bisa berubah jika ada pelepasan neuron transmitter di dalamnya jumlah tertentu ke sepertiga yang dihubungkan dengan menggunakan cara lain. Nah, itulah pemaparan dan penjelasan mengenai sinyal elektrik dan sinapsis yang dibahas mulai dari pengertian, proses, dan jenisnya. Semoga penjelasan dari video saya ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa bermanfaat bagi yang sudah menonton. Jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa di like dan subscribe.